kali ini kita akan belajar tentang metode pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas. Jadi kalau semalam itu kita udah belajar tentang konsepnya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau sharing juga dengan saya nanti terkait dengan metodenya. Nah, tentunya Bapak Ibu, metode ini banyak banget ya. Jadi nggak cukup cuma satu atau dua atau tiga gitu. Nah, juga sebagai seorang guru, Bapak Ibu tuh mulai sekarang kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa I know less method gitu ya. Saya cuma tahu sedikit banget tentang metode gitu. Apakah masih sempat belajar? Gak ada kata terlambat Bapak Ibu buat kita. Saya berharap nanti yang sedikit saya berikan di kelas ini bisa menjadi awal mula Bapak Ibu lebih bersemangat lagi untuk menggali hal yang lebih besar dan lebih banyak. Karena apa Bapak Ibu, sometimes ya kita ngerasa bahwa kalau kita sudah tahu tuh ya kita justru banyak yang nggak taunya gitu. Itu benar sekali ya, semakin kita tahu semakin kita sebenarnya tuh ngerasa bahwa we know nothing gitu atau mungkin we know less gitu. Kita cuma tahunya sedikit. Kalau Bapak Ibu mengalami hal demikian, Bapak Ibu adalah seorang pembelajar sejati gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu malah ngerasa bahwa saya tahu segalanya, maka itu adalah awal mula dari Bapak Ibu kurang berminat belajar hal yang baru ya. So semangat Bapak Ibu sampai akhir nanti kita mau sama-sama bisa memberikan umpan balik yang baik dan juga feedback. Oke. Nah, Bapak Ibu, pada kurikulum Merdeka semalam kita udah belajar gimana sih konsepnya ya, selalu tujuan bukan ya, pembahasan utamanya adalah berpusat pada siswa. Ya, jangan lupa ya. Jadi student centernya itu adalah sebuah tajuk utama yang Bapak Ibu dan saya itu harus sama-sama sepakati. Jadi kalau kita sendiri udah nggak bersepakat dengan hal itu, ini akan menjadi sulit nih untuk kita bisa berubah nih Bapak Ibu. Karena berubah action, it start from our mind. Itu bermula dari pemikiran kita Bapak Ibu. Jadi kita harus berani keluar dari our comfort zone. Kita berani keluar dari kenyamanan kita yang selama ini berkata, ini adalah cara terbaik dan I will do it forever gitu ya. Saya mau melakukan ini selama-lamanya. Stop doing that Bapak Ibu. Stop thinking that ya. Jadi stop berpikir demikian. Kita harus mulai Bapak Ibu meninggalkan zona zaman. Kemudian kita mulai melakukan sesuatu hal yang baru yang tentunya kita dapat dari berbagai sumber ya. Apakah dari pelatihan seperti ini, apakah dari buku yang kita baca, apakah dari YouTube yang kita tonton, apakah dari apalagi googling dan sebagainya ya, mencoba ada sesuatu hal yang sebenarnya langkah yang agak berat Bapak Ibu, tapi begitu kita mau Bapak Ibu mengevaluasi diri kita, akan ada percobaan kedua ketiga dan selanjutnya, dan akan ada Bapak Ibu kesimpulan-kesimpulan yang akan kita buat sendiri, menandakan kita semakin dewasa gitu. Sebagai guru tuh perlu kedewasaan juga ya Bapak Ibu ya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mencoba, kita gagal, kita nggak berhenti, tapi kita justru mencoba yang kedua. Yang kedua gagal, kita coba lagi nih Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya we have the new formula. Kita punya formula-formula yang bagus Bapak Ibu untuk mencari solusi terhadap yang kurang berhasil dan kurang baik tadi. Karena setiap metode itu nggak selalu Bapak Ibu akan menghasilkan hasil yang sama kepada setiap orang dengan lingkungan yang berbeda dan juga siswa yang berbeda. Udah pasti ya Bapak Ibu ya. Makanya tetap saja Bapak Ibu yang Bapak Ibu dengarkan hari ini tidak mutlak adalah benar, tapi layak untuk dicoba Bapak Ibu. Jadi kita belajar terus-menerus, oke? Nah, jadi kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu memberikan kebebasan belajar kepada siswa-siswi kita ya, dan mendorong pembelajaran. Mendorong pembelajaran itu maksudnya apa? Artinya itu pembelajaran yang kita hadirkan di dalam kelas, prosesnya itu harus Bapak Ibu berpusat kepada siswa. Jadi lagi-lagi siswanya yang Bapak Ibu dijadikan sebagai pusat pembelajaran. Jika Bapak Ibu masih melakukan teacher center, kita harus, kata bahasa ininya Bapak Ibu, bertobat gitu ya Bapak Ibu dari bukan dari kebiasaan itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini udah zamannya kurikulum merdeka, kebebasan kepada pembelajaran gitu Bapak Ibu ya, dan juga kemerdekaan pembelajaran siswanya yang Bapak Ibu harus lebih banyak pusatkan. Nah, ini akan membuat Bapak Ibu dan saya sebagai guru
untuk bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran dan menyenangkan dalam kelas. Karena apa? Karena kita sudah punya mindset yang baru, yaitu bahwa pembelajaran ini harus membuat siswa yang menjadi aktor utama begitu ya kan. Nah, namun mereka nggak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Kita harus push, kita harus dorong dengan apa? Prosesnya Bapak Ibu ambil alih dengan cara menyediakan, memfasilitasi metode-metode pembelajarannya dengan metode-metode baru yang belum pernah Bapak Ibu pakai, tentunya metode pembelajaran. Yang bagaimana? Apakah membosankan apa menyenangkan? Tentunya menyenangkan sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada sebuah lampu, bohlam, semoga ini menjadi sebuah titik terang bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, kalimat ini menjadi titik awal buat kita. Kita oke, saya ambil keputusan bahwa saya akan mendorong pembelajaran saya untuk menjadi lebih, ya kan, berpusat kepada siswa tadi. Oke ya, itu ya Bapak Ibu ya.